lagi bersama saya di Kelavos Sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Kristus di mana saja berada, tentu kita membutuhkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita saat kita bergumul dengan banyak hal dalam hidup ini. Bagian firman Tuhan yang hendak dibagikan kepada kita sekalian terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak meneduhkan hati kami kepadamu ya Tuhan untuk belajar akan firman-Mu. Tuntun kami sekalian untuk memaknai apa yang Tuhan maksudkan bagi kami dari membaca sekaligus merenungkan firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 berkata, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Sahabat Kelavos di mana saya berada, bagian firman Tuhan yang telah dibacakan ini merujuk kepada ada gap, ada tembok yang memisahkan antara kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini oleh kelompok non-Yahudi dan Yahudi berkaitan tentang hal sunat. Kita tahu dalam teologi perjanjian lama, sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan Israel melalui bapak-bapak leluhur. Dan ini adalah bagian yang kuat sekali melekat dengan orang Israel. Sebelumnya, belum mendapatkan bagian yang ditentukan itu, sebelum Kristus itu, mereka juga sama dengan orang-orang yang sebenarnya tidak mendapat bagian dalam kasih karunia Allah. Tetapi juga secara lahiriah, orang-orang yang telah bersunat, yaitu orang-orang Yahudi, mereka juga setelah Yesus, mereka juga harus diperbaharui supaya kedua kelompok ini, yaitu orang Yahudi dan orang non-Yahudi, dipersatukan di dalam darah Yesus Kristus. Bagian ini sebenarnya menunjukkan kepada suatu persekutuan yang utuh dalam gereja sebagai bagian daripada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Kristus, sebenarnya ada gap yang besar, ada jurang yang dalam status kita, tradisi kita, budaya kita, latar belakang kita, yang selalu membuat ada batasan-batasan kita dalam hidup setiap hari. Kita mau ini salah-salah, kita juga mau buat itu juga salah-salah, karena kehidupan itu bebas tetapi terbatas untuk melakukan segala sesuatu yang sebenarnya ingin kita lakukan. Nah, bagian-bagian inilah yang sebenarnya harus diruntuhkan supaya tidak ada gap lagi, tidak ada jurang pemisah lagi, tidak ada tembok yang memisahkan lagi antara kelompok-kelompok tertentu, karena melalui Kristus Ia telah merubuhkan, menghancurkan tembok-tembok egoisme, tembok kesombongan, tembok ambisi, tembok kepentingan diri sendiri, tembok-tembok suku yang satu dengan yang lain, dan memisahkan orang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Ini harus dihilangkan. Karena itu, biarkanlah bagian ini menjawab pergumulan kita. Kita yang punya pergumulan hari ini, sekiranya masih ada banyak hal yang tersimpan di dalam batin kita, dan itu membuat gap, membuat tembok antara satu dengan lain. Kebencian, iri hati, dengki, dan lain sebagainya terhadap orang satu dengan orang yang lain, terhadap tetangga, terhadap siapa saja. Hari ini, melalui Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya itu, telah meruntuhkan, menghancurkan tembok itu. Tidak ada lagi pemisah antara orang yang ini dan yang itu. Status kita semua sama di hadapan Tuhan. Melalui Kristus, kasih karunia ini dinyatakan supaya setiap kita mengalami kepenuhan Allah dalam hidup kita setiap hari, dalam gumul kita, dalam kerja kita, dalam aktivitas kita, dalam semua hal yang kita buat. Belajar daripada bagian ini juga, menyadari sungguh bahwa segala macam hal yang terkait dengan kepentingan kita itu dihilangkan, diputuskan di dalam nama Yesus, supaya kuasa Tuhan dinyatakan, kekuatan Tuhan itu dihadirkan dalam hidup kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap perjuangan hidup kita, dalam setiap juang kita di mana saja kita ada. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan, karena di dalamnya
Ia telah membereskan semua hal yang terkait dengan pemisahan dalam diri kita antara manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan Allah. Bagian ini penting untuk kita sekalian, supaya dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia, karena melaluinya kita punya hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan sama itu harmonis. Ini firman yang tujuan kepada kita di mana saja kita ada. Sekiranya kedapatan dalam hati kita, batin kita belum ada damai, carilah damai selagi damai itu masih ada. Sebab ketika damai itu masih ada, maka Tuhan akan memerintahkan hati kita dari damai itu. Tuhan memberkati kita dari firman ini dan menolong kita untuk tetap kuat, setia, dan semangat dalam iman. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Dalam cinta kasih-Mu yang kudus, Engkau telah memimpin menuntun kami dari firman, supaya kepada kami diberikan pengertian dan pemahaman yang jelas. Tidak ada pada kami lagi tembok-tembok pemisah antara suku, antara ego, antara ambisi, antara kepentingan dan lain sebagainya yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Hari ini kami belajar untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan kami menerima segala kepenuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami, status kami, apapun yang kami lakukan, terangi hati kami dari firman ini, supaya kami menemukan diri kami di dalam Tuhan kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.